Oke, baik. Yang pertama itu ada dari profil Ignatius Jonan, yang dimana profil dari Ignatius ini siapa sih yang tidak kenal dengan beliau gitu kan. Nah, beliau ini adalah mantan dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia dari tahun 2009 sampai 2014. Dan beliau ini lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan akuntansi di Universitas Airlangga di Surabaya. Dan setelah itu beliau bekerja sebagai Direktur Citibank dari tahun 1999 hingga 2001 dan menjadi Direktur Utama PT dari Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Perseroan dari 2001 hingga 2006. Prestasi dan etos kerjanya ini yang cukup dikenal dari Bapak Ignatius Jonan. Dan karirnya sebagai Direktur PT KAI ini diangkat oleh Direktur Utama PT KAI pada tahun 2009 oleh Menteri BUMN Sofyan Jalil, yang dimana beliau ini belum pernah gitu loh berkarir di bidang bisnis transportasi, kayak utamanya tuh kayak transportasi rel gitu, dia belum pernah. Dan selama di PT Kereta Api Indonesia ini, ia sukses membalikkan kerugian yang awalnya 3,5 miliar pada tahun 2008 menjadi keuntungan jadi 154,8 miliar pada 2009. Dan pada tahun 2013 bahkan telah mencatat laba sebesar 560,4 miliar. Jonan juga melipat gandakan aset KAI dari 5,7 triliun pada 2008 dan menjadi 15,2 triliun pada 2013. Atau terjadi peningkatan kayak mendekati 3 kali lipat pada masanya. Juga dimulai pemberatasan percaloan tiket dengan menerapkan sistem boarding pass. Terus juga tiket daring dan penjualan melalui toko retail. Yang dimana waktu itu juga toilet stasiun ini harus membayar dan digratiskan dan diperbanyak jumlahnya hingga ada di setiap stasiun kereta gitu ya. Terus juga kereta juga dilengkapi oleh AC dan diberikan kayak larangan untuk merokok gitu. Dan dalam masa kepemimpinannya di PTK ini juga terjadi pemerajaan sarana yang cukup banyak, dari mulai peluncuran kereta-kereta baru, terus juga ada mendatangkan 100 lokomotif seri CC 2006 untuk angkutan barang dan penumpang di Jawa tersebut. Oke, baik, selanjutnya itu ada perilaku individu, kepribadian, dan nilai-nilai. Nah, dari berbagai faktor kayak seperti motivasi, perception, dan emosi mempengaruhi perilaku individu, seperti cara seseorang berinteraksi dengan orang lain gitu, ataupun kayak menyelesaikan tugas, atau kayak menanggapi tekanan dan konflik di lingkungannya gitu. Terus juga kepribadian ini kumpulan karakteristik atau sifat psikologis yang mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan tindakan seseorang gitu. Terus juga kepribadian ini biasanya juga stabil dalam jangka panjang dan membantu memprediksi bagaimana seseorang akan bertindak dalam situasi tertentu gitu. Terus juga keterbukaan terhadap pengalaman, terus kesadaran dan ekstraversi, keramahan, dan stabilitas ekonomi adalah 5 dimensi utama kepribadian yang diidentifikasi oleh teori seperti model Big Five Personality, yang dimana kalau misalnya kita kaitkan dengan kepribadian Ignatius Jonan ini, yang pertama itu ada conscientiousness, yang dimana beliau ini sangat bekerja keras. Beliau pernah mengatakan, sekali Anda pilih apa yang Anda lakukan, lakukanlah dengan bersungguh-sungguh. Never give up easily, jangan menyerah secara mudah. Dan beliau ini bekerja keras dengan menggunakan prinsip leadership kepada para anggotanya gitu. Terus juga beliau juga mengatakan bahwa bekerja keras dan tidak menyerah adalah kunci dari kesuksesan tersebut gitu. Nah, beliau juga menghadapi banyak sekali tantangan saat bekerja di PT Kereta Api Indonesia, tetapi beliau juga kuat gitu loh, dan membuktikan bahwa perubahan itu mungkin akan membawa perubahan itu terjadi gitu. Terus juga beliau menyadari bahwa bekerja dengan cerdas bukan satu-satunya cara yang cukup
yang cukup gitu loh. Terus juga beliau mengatakan bahwa banyak pendahulunya lebih pintar dan lebih hebat juga dari dirinya gitu, tapi juga kecerdasan tidak selalu menghasilkan perubahan. Jadi beliau kayak menghubungkan kerja keras dengan konsisten, terus juga keberaniannya untuk membantu keputusan dan keinginan untuk menghadapi sebuah tantangan tersebut gitu. Dan ini yang mendorongnya untuk terus berjuang dan menunjukkan bahwa transformasi di KAI ini mungkin terjadi gitu. Dan selanjutnya ini ada agreeableness, yang dimana mengacu kepada perilaku bersahabat, dan beliau ini tidak boleh ada pilih kasih dalam hal yang penting baginya. Terus juga misalnya meskipun dia mungkin tidak suka seseorang secara pribadi, dia juga harus respect gitu loh, terus mengapresiasi dan mendukung seseorang yang hebat dan profesional, karena meskipun kayak ada rasa tidak suka secara pribadi gitu, terus dan tanggung jawab dan keputusan yang dibuatnya ini untuk kebaikan bersama gitu, jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, terus yang selanjutnya ada neuroticism, yang dimana mengacu pada ketidakstabilan emosi pada diri individu, dan beliau ini juga pandai gitu loh dalam mengatur emosinya gitu. Terus juga beliau di saat kayak beliau tertekan tuh kan, pekerjaannya ini beliau tuh tidak melimpahkan kepada orang lain gitu. Jadi tidak terlalu menunjukkan emosi yang sebenarnya pribadi aja gitu kan. Nah, itu yang selanjutnya ada openness to expression, yang dimana kreatif ataupun imagination, dan untuk Ignatius Jonan ini toleran terhadap perubahan dan inovasi gitu kan. Nah, yang selanjutnya ada extraversion, yang dimana ia ini suka berbicara, bergaul, dan kalau untuk beliau ini tidak terlalu ekstrovert gitu, tetapi dia juga berbicara dengan baik dan memimpin untuk kereta penginian keretanya gitu. Oke, selanjutnya itu ada emosi, yang dimana emosional adalah merujuk pada kondisi atau sifat yang terkait dengan emosi yang kita rasakan pada diri kita sendiri, yaitu perasaan yang kuat yang dialami seseorang sebagai tanggapan terhadap suatu kejadian, terus keadaan ataupun pikiran. Nah, Ignatius Jonan ini jarang sekali gitu menunjukkan sisi emosionalnya, tetapi beliau juga memiliki empati yang sangat luar biasa. Beliau juga memiliki rasa empati kepada seluruh masyarakat, karena beliaulah yang telah mengubah KAI menjadi sangat bagus dan nyaman untuk dipakai gitu untuk masyarakat. Nah, kesadaran diri atau biasa disebut dengan self-awareness, yang dimana kesadaran diri adalah kemampuan seseorang bagaimana cara memahami, terus mengenali dan merefleksikan pikiran, perasaan, ataupun tindakan dan dorongan di balik tindakan pada diri kita sendiri gitu. Nah, beliau juga pernah mengatakan bahwa saya ini merasa sudah melakukan semaksimal yang saya bisa. Nah, saya tahu itu tuh jauh dari kata sempurna, but that's the best I can deliver. Ya, jadi beliau ini tidak memikirkan apa yang dikatakan orang-orang tentang buruknya beliau gitu, karena beliau juga sudah berusaha gitu mengubah rel kereta tersebut tuh dengan apa yang dia inginkan demi kenyamanan masyarakat. Tetapi beliau juga menerima kritik dan saran dari masyarakat tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada pengaturan diri, yang dimana ini adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi, pikiran, dan tindakan mereka dalam berbagai situasi. Nah, jadi beliau ini di saat sedang emosi ini tidak marahnya yang meledak-meledak, tapi hanya beliau ini tegas dengan jawabannya terhadap orang-orang yang sudah membuat beliau sedikit kayak emosi. Nah, jadi beliau tuh menyuruh kita untuk bekerja yang ada manfaat agar orang-orang itu yang di sekitar kita tuh bisa merasakannya gitu. Terus juga dulu tuh beliau tidak mengerti sama sekali kan tentang kereta gitu kan, tetapi beliau juga tetap terus berusaha, terus dalam menjalankan tugasnya juga kayak yang pada akhirnya tuh beliau berhasil gitu loh membuat kereta yang nyaman saat dipakai masyarakat tersebut. Nah, beliau juga memiliki kayak kecakapan sosial yang tinggi, yang dimana beliau itu tidak basa-basi dalam memerintahkan kepada karyawannya. Terus juga untuk tetap semangat bekerja, tetapi juga beliau tetap mengayomi para karyawannya untuk kayak melanjutkan pekerjaannya gitu. Nah, yang selanjutnya ada empati, yang dimana empati ini adalah kemampuan untuk meletakkan diri
meletakkan diri sendiri gitu kan di tempat orang lain dan mempertimbangkan pengalaman orang lain untuk memahami perspektif orang lain. Nah, beliau ini sangat memiliki rasa empati yang dalam gitu. Beliau tuh sangat baik hati sekali. Nah, terus juga beliau ini memikirkan bagaimana kereta yang dia urus ini menjadi sangat nyaman dan berguna bagi masyarakat Indonesia. Padahal pada waktu itu tuh beliau kan tidak bisa ya di bidang kereta api, tetapi dengan tekad yang kuat untuk memperkuat membuat kayak kereta tersebut tuh nyaman bagi masyarakat gitu. Ya, dimana menurut Rosdiana ini kreativitas didefinisikan sebagai keahlian untuk menghasilkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk melihat masalah dan peluang gitu. Dan menurut Goman, inovasi ini adalah aplikasi ide kreatif, kayak adanya kreativitas yang cukup tinggi gitu, terus memungkinkan inovasi gitu. Nah, terus kemampuan untuk membuat perubahan dalam kehidupan kita dikenal sebagai kayak kreativitas. Nah, dengan menggunakan inovasi dan kreativitas tersebut, banyak bisnis yang telah maju dan berkembang. Nah, dalam kreativitasnya ini kayak ada sebuah proses kreatif, proses design thinking, sama ciri-ciri orang kreatif dan aktivitas yang mendorong kreativitas. Nah, dalam proses kreativitas ada beberapa tahap. Yang pertama ada persiapan. Nah, persiapan ini adalah pemahaman masalah dan investigasi informasi yang relevan gitu. Nah, Ignatius Jonan ini memahami gitu apa masalah pada kereta tersebut pada waktu itu kan. Nah, zaman dulu itu kan masih banyak sekali ya orang-orang yang menggunakan kereta ini naik ke atas kereta tersebut gitu, dan itu tuh membuat kayak Ignatius Jonan ini khawatir gitu. Jadi beliau khawatir karena para penumpang ini di atas takut terjatuh gitu. Nah, sudah pasti kan kalau misalnya jatuh dari kereta ini kan pasti akan meninggal gitu, dan beliau juga merasa bahwa kereta zaman dulu itu belum ada AC-nya gitu. Jadi semua orang tuh merasa gerah dalam kereta tersebut itu. Nah, yang selanjutnya itu ada inkubasi, yang dimana inkubasi ini adalah proses selektif dan pengujian atas ide atau gagasan dan proses divergen terjadi gitu kan, unik atau berbeda. Nah, habis itu beliau ini kayak memberikan ide gitu atau gagasan untuk membuat kereta tersebut tidak ada lagi yang naik ke atas atap keretanya. Dan masalah tentang gerahnya di dalam kereta tersebut, beliau meminta kepada Menteri Perhubungan untuk mengadakan di kereta itu ada AC gitu kan. Jadi orang-orang tersebut tuh diam di dalam gitu, tidak kegerahan gitu kan. Nah, habis itu yang tahap selanjutnya itu ada iluminasi, yang dimana individu ini mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut gitu. Nah habis itu beliau ini mendapat jawaban gitu. Ignatius Jonan ini mendapatkan jawaban, beliau diizinkan untuk membuat kereta yang menggunakan AC agar para penumpang ini bisa tahan gitu di dalam kereta, dan juga tidak pergi naik ke atas atap lagi untuk yang merasa kegerahan gitu loh. Jadi di dalam saja sudah ada AC. Nah, proses design thinking ini yang dimana pertama ada inspirasi, yang tahap ini menyaksikan masalah yang di sekitar. Nah, Ignatius Jonan ini telah menyaksikan kayak permasalahan pada kereta tersebut gitu, sehingga beliau mengajukan kereta yang diberikan AC. Nah, yang di tahap selanjutnya itu ada ideation, yang dimana proses ini mencurahkan gagasan. Kalau kita kaitkan dengan Ignatius Jonan ini, beliau juga telah memberikan gagasannya gitu kan tentang kayak kereta tersebut, dan beliau juga ikut turun tangan langsung gitu loh untuk melihat bagaimana proses kereta tersebut dengan berjalan lancar. Nah, yang selanjutnya itu ada implementasi, yang dimana sebuah pelaksanaannya gitu loh. Nah, jadi Ignatius Jonan ini melaksanakan pekerjaan yang membuat kereta tersebut tuh dengan bantuan tim kerjanya gitu. Jadi kereta yang sekarang ini berhasil gitu menggunakan AC tersebut. Nah, yang selanjutnya ada design thinking, yang dimana beliau juga awalnya tuh kan kayak bertanya dulu gitu kepada Menteri Perhubungan tersebut untuk kayak membuat kereta menggunakan AC. Terus juga beliau juga harus memahami juga gitu kan cara membuat kereta tersebut dengan menggunakan AC. Nah, jadi pada saat diperbolehkan, beliau langsung kayak mencoba untuk membuatnya gitu. Nah, tantangan dalam inovasi juga tentu beliau juga memiliki tantangannya, karena kayak waktu beliau memberikan saran tersebut kan, beliau harus menanyakan tentang
menanyakan kayak tentang idenya beliau gitu loh. Terus juga kayak mempromosikan gitu kepada masyarakat bahwa kereta itu sudah menggunakan AC, dan akhirnya juga banyak gitu loh penumpang-penumpang kereta yang menaiki kereta tersebut karena merasa nyaman di dalam kereta tersebut.